akan menjelaskan materi le futur proche et le passé récent. Kedua bentuk ini cukup sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena tentu dapat membantu kita untuk mengatakan kejadian yang baru saja terjadi maupun yang akan segera dilakukan. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai le futur proche. Nah, futur proche ini digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Di bahasa Indonesia sendiri yaitu artinya akan. Misalnya, saya akan belajar malam ini atau kami akan pergi besok pagi. Nah, di bahasa Prancis sendiri, futur proche ini menggunakan rumus subject plus aller au présent plus verbe infinitif, yang artinya kita menggunakan subjek, lalu kata kerja aller yang telah dikonjugasikan sesuai subjek, kemudian diikuti kata kerja infinitif. Contoh kalimatnya yaitu je veux manger, yang artinya saya akan makan. Nah, bentuk ini sering digunakan karena lebih sederhana dibandingkan futur simple dan lebih umum dipakai dalam percakapan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu passé récent. Passé récent tersebut adalah bentuk waktu dalam bahasa Prancis yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang baru saja terjadi. Nah, bentuk ini biasanya digunakan dengan menggunakan kata kerja fini yang dikonjugasikan sesuai subjek, kemudian diikuti oleh de dan kata kerja dalam bentuk infinitif. Rumusnya yaitu subjek plus fini plus de plus verba infinitif. Nah, contoh kalimatnya yaitu je viens de manger, yang artinya saya baru saja makan. Nah, dengan demikian le passé récent ini digunakan untuk menunjukkan bahwa peristiwa tersebut baru saja terjadi, bahkan sebelum kita berbicara. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa futur proche itu menggunakan kata kerja aller. Dan karena itu penting untuk kita mengetahui bagaimana konjugasinya. Di sini aku akan memberitahu konjugasi kata kerja aller dalam présent. Yang pertama itu ada je vais. Yang kedua itu ada tu vas yang menggunakan vas. Yang ketiga itu ada il atau elle va yang hanya menggunakan va saja. Dan yang keempat itu ada nous allons. Yang kelima ada vous allez. Dan yang keenam itu ada il atau elles vont. Nah, karena kita sudah mengetahui keenam konjugasi di sini, kita sudah bisa membuat kalimat-kalimat dalam futur proche. Selanjutnya aku akan memberikan 3 contoh bentuk kalimat futur proche. Yang pertama, tu vas regarder un film ce soir. Kamu akan menonton film malam ini. Yang kedua, elle va téléphoner à sa grand-mère. Dia akan menelpon neneknya. Dan yang ketiga, ils vont jouer au football après l'école. Mereka akan bermain sepak bola setelah sekolah. Nah, dari ketiga kalimat yang sudah aku berikan, kita dapat melihat nih bahwa futur proche itu digunakan ketika kita ingin menyatakan kegiatan yang sudah direncanakan atau yang akan terjadi. Nah, setelah kita membahas tentang kejadian yang akan terjadi, selanjutnya kita akan mempelajari bentuk yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang baru saja terjadi, yaitu le passé récent. Halo semua, perkenalkan nama saya Farelisa Hayap Limananda dan di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan passé récent. Passé récent digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang baru saja terjadi. Dalam bahasa Indonesia, bentuk ini dapat diterjemahkan sebagai baru saja. Rumus yang digunakan adalah sujet plus venir au présent plus de plus verb à l'infinitif. Jadi, kita menggunakan kata kerja venir yang telah dikonjugasikan, kemudian diikuti oleh kata de, lalu diakhiri dengan kata kerja bentuk infinitif. Contohnya, je viens de manger, yang berarti saya baru saja makan. Contoh lainnya adalah nous venons d'arriver
à l'université, yang berarti kami baru saja tiba di universitas. Sama seperti future proche, kita juga perlu mengetahui konjugasi kata kerja venir, yaitu je viens, tu viens, elle vient, nous venons, vous venez, dan juga elle vient. Beberapa contoh lainnya adalah elle vient de finir ses devoirs, yang berarti dia baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Dan il vient de sortir, yang berarti mereka baru saja keluar. Bentuk passé récent sering digunakan dalam percakapan untuk menjelaskan sesuatu yang baru saja terjadi beberapa saat sebelum percakapan atau pembicaraan berlangsung. Untuk memperjelas perbedaan antara future proche dan passé récent, teman saya akan melanjutkan penjelasannya. Bonjour à tous, saya Zahra Irunisa dan saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara future proche dan juga passé récent. Oke, setelah kita mempelajari mengenai dua bentuk tersebut, kita jadi tahu nih kalau misalkan sebenarnya future proche dan juga passé récent tuh punya struktur yang hampir-hampir mirip, tapi digunakan dalam situasi yang berbeda. Bedanya tuh kayak gimana? Oke, biar aku jelasin. Gini, future proche itu digunakan untuk kejadian yang akan segera terjadi. Polanya tuh ada aller plus infinitif. Contohnya, je vais dormir, saya akan tidur. Kemudian untuk passé récent tuh digunakan untuk menyatakan kejadian yang baru saja terjadi. Polanya tuh ada venir de plus infinitif. Contohnya tuh, je viens de dormir, saya baru saja tidur. Jadi, perbedaan dari kedua bentuk kata tersebut terletak pada waktu terjadinya tindakan tersebut. Kesimpulannya, kedua bentuk tata bahasa ini tentunya sangat-sangat berguna dalam berkomunikasi sehari-hari karena memungkinkan kita untuk berbicara tentang aktivitas yang akan segera dilakukan maupun yang baru saja selesai dilakukan dengan cara yang sederhana. Dengan memahami pola dan juga penggunaannya, kita dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Prancis, khususnya dalam menyusun kalimat yang berkaitan dengan waktu. Oke, merci beaucoup. Au revoir.